Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya kita sampaikan dari lubuk hati kita yang paling dalam atas segala nikmat karunia yang selalu Allah curahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak henti-hentinya saling mengingatkan untuk mengevaluasi diri kita, untuk menilai kembali diri kita seberapa baik kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa dari hari ke hari selalu bisa memperbaiki diri kita dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui ibadah-ibadah, memperbaiki hubungan kita dengan alam semesta dengan tidak melakukan kerusakan, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dengan selalu berusaha memberikan manfaat dan menjauhkan dari kemudaratan, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah memperbaiki hubungan dengan diri kita sendiri, menjaga komitmen pada diri kita untuk selalu melakukan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tema kita pada hari ini menarik, sikap terdidik dan mendidik di dalam bermedia sosial. Penelitian yang kami lakukan pada tahun 2021 dengan sebuah lembaga memberikan angka bahwa hampir 13 jam satu hari generasi muda, terutama di kalangan milenial dan kalangan generasi Z, itu menghabiskan waktu untuk bermedia sosial. Bisa kita bayangkan 13 jam dalam satu hari. Yang paling banyak mengakses media sosial ini adalah generasi muda, generasi milenial dan generasi Z. Sementara generasi di atasnya, generasi tahun 80-an, 90-an, umumnya bermedia sosial itu hanya menghabiskan sekitar 7 jam dalam satu hari. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, media sosial adalah dunia yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kita tidak mungkin melarang anak-anak kita sekarang untuk tidak mengakses media sosial. Karena itu adalah bagian dari kehidupan yang harus mereka hadapi. Kita tidak bisa berpikir untuk membentuk anak-anak kita, generasi kita, sesuai dengan cara kita dulu menjalani kehidupan. Mereka punya kehidupan yang berbeda, mereka punya akses terhadap hidup yang berbeda, mereka punya cara untuk menjalani kehidupan juga yang berbeda dengan apa yang pernah kita lakukan pada masa dulu kita. Inilah mungkin salah satu hikmah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum, didiklah anak-anakmu. Hadis ini menggunakan diksi addib. Addib itu artinya mendidik. Mendidik dalam arti memberikan panutan-panutan yang baik, memberikan tuntunan-tuntunan yang baik, mengarahkan mereka pada moralitas yang baik. Itu yang disebut dengan addib. Addibu auladakum,
Didiklah anak-anakmu berdasarkan zaman yang mereka hadapi. Fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum. Karena anak-anak kita itu, generasi-generasi sesudah kita itu menghadapi kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang kita hadapi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menjalani kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang kamu jalani. Karena itu perlu mendidik mereka, perlu mengantar mereka untuk memahami kehidupan mereka dengan cara yang baik. Bukan saatnya lagi kita melarang anak-anak kita untuk akrab dengan media sosial. Bukan saatnya lagi kita menghentikan akses mereka terhadap media sosial. Tinggal sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya mendidik anak-anak kita ini supaya mereka mampu hidup dengan media sosial itu secara sehat, mampu hidup dengan media sosial itu secara bermoral, mampu hidup dengan media sosial itu dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, prinsip moral di dalam Islam itu enggak berubah. Prinsip moral di dalam agama kita tidak pernah berubah. Tapi cara kita, persepsi kita terhadap prinsip moral itu yang berbeda-beda. Prinsip kebaikan di dalam ajaran agama itu tidak pernah berubah. Tetapi cara kita memahami prinsip kebaikan itu dan cara menjalani prinsip kebaikan itu yang tidak bisa sama pada semua generasi. Dan bahkan tidak bisa sama pada semua tempat. Aturan tentang sopan santun itu sama pada semua agama. Terutama di dalam agama kita tidak pernah berubah dari generasi dulu sampai generasi sekarang. Tetapi cara menerapkan sopan santun itu yang mungkin akan mengalami perubahan-perubahan. Prinsip tentang kebaikan, tentang bagaimana cara menghargai orang lain di dalam ajaran agama kita itu tidak pernah berubah. Tetapi cara kita memahami bagaimana memperlakukan orang lain dengan cara yang baik, itu yang mungkin akan mengalami perubahan-perubahan. Media sosial menawarkan kita kehidupan yang jauh berubah, jauh berbeda dengan apa yang kita hadapi saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada teori bagaimana kita bermedia sosial yang baik, yang mungkin ini bisa menjadi panutan buat kita. Teori ini disingkat dengan teori AISAS. Attention, interesting, searching, action, dan sharing. AISAS. Kalau kita bermedia sosial dengan menerapkan teori ini dengan cara yang baik, insya Allah kita akan bermedia sosial dengan sehat. Attention. Tidak semua berita yang masuk, tidak semua informasi yang kita terima melalui media sosial kita itu sehat. Karena itu, pada saat awal kita menerima semua informasi yang masuk ke media sosial kita, pasti kita akan melakukan attention, ada perhatian terhadapnya. Tetapi tidak semua yang kita perhatikan itu kemudian menjadi menarik buat kita, interesting. Kalau kita tertarik pada sebuah informasi, kalau kita tertarik pada sebuah berita yang masuk ke media sosial kita, entah itu berita dalam bentuk teks, entah itu berita dalam bentuk audio, entah itu berita dalam bentuk video, maka kita harus melakukan searching, mengecek kebenarannya. Apakah berita ini benar? Apakah berita ini sehat? Apakah berita ini pantas? Apakah berita ini layak untuk kita baca? Layak untuk kita konsumsi? Searching. Kita melakukan cross check kebenaran. Dari mana sumbernya? Dari mana asal informasi ini? Dunia sosial kita, bapak-bapak sekalian, media sosial kita terkadang menawarkan kebenaran yang banal. Banalitas kebenaran. Kebenaran yang dangkal. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang dangkal? Terkadang sebuah informasi hanya dinaikkan untuk kepentingan-kepentingan terbatas dan kepentingan tertentu. Dan apabila
informasi itu kemudian diakses oleh banyak orang, seringkali kebenaran yang dangkal itu dianggap dan diyakini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Ini yang menjadi bahaya. Karena itu, searching itu penting. Setelah kita melakukan searching, mengecek kebenaran sebuah berita, kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu action. Berpikir ulang. Apakah berita ini cukup buat diri saya sendiri atau bisa saya share kepada orang lain? Apakah berita ini sehat buat saya? Apakah berita ini sehat buat orang lain? Apakah informasi ini layak bagi saya? Apakah informasi ini layak bagi orang lain? Melakukan pertimbangan-pertimbangan itu penting bagi kita untuk menyaring informasi-informasi yang masuk di media sosial kita. Baru kita melakukan langkah yang terakhir, sharing. Kalau memang itu dianggap layak, kalau itu memang dianggap baik, boleh kita share. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kebenaran informasi yang ada di media sosial itu bersifat banalitas, bersifat dangkal. Terkadang informasi itu baik buat kita, tapi belum tentu baik buat orang lain. Melakukan pertimbangan holistik, pertimbangan menyeluruh untuk membagikan sebuah informasi itu harus kita lakukan. Mungkin itu baik buat kita, tapi belum tentu baik buat orang lain. Itu harus dipertimbangkan. Mungkin baik buat satu komunitas, tapi belum tentu baik untuk komunitas yang lain. Itu juga harus dipertimbangkan. Baru kita melakukan sharing. Kalau dianggap layak, kalau dianggap baik. Maka itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kita, inja'akum fasikun binaba'in. Kalau ada informasi yang datang kepadamu dari seseorang. Redaksi ayat ini memang menunjuk langsung kepada fasikun, orang yang menyebarkan informasi yang tidak sehat, orang yang menyebarkan informasi yang tidak memiliki kebenaran yang jujur, kebenaran yang mutlak. Kalau ada orang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, fatabayyanu, lakukan cross check, cari tahu kebenaran berita itu. Untuk apa? Antusibu kauman bijahala, agar kamu tidak terjebak dalam sebuah perilaku yang bodoh, agar kamu tidak terjebak dalam sebuah perilaku yang merugikan orang lain. Perilaku itu suatu saat nanti kamu akan menyesalinya, kata Allah. Jejak-jejak digital yang kita lakukan di media sosial itu tidak akan hilang dalam waktu yang lama. Jejak sosial kita itu akan terus terekam. Dan itu akan menjadi catatan penting bagi kita untuk menjaga, mencatat perilaku kita di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak-bapak sekalian, perilaku ISAS ini penting untuk kita lakukan. Attention, interesting, searching, action, dan sharing itu perlu kita lakukan sebagai filter bagi kita di dalam bermedia sosial. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan khutbah ini. Sekali lagi, kita tidak mungkin melarang anak-anak kita untuk bermedia sosial. Tetapi sikap bijak, sikap cerdas di dalam mengatur cara bermedia sosial itu penting. Mari kita bermedia sosial dengan cara yang bermoral. Mari kita bermedia sosial dengan cara yang memenuhi standar-standar akhlak. Jangan mencaci maki orang lain apapun alasannya. Jangan menceritakan keburukan orang lain apapun alasannya. Jangan menggunakan media sosial untuk menjatuhkan orang lain, harga diri orang lain apapun alasannya. Jangan menggunakan media sosial alasan-alasan itu sebagai cara untuk menjadi eksis tetapi menyakiti orang lain. Allah tidak menyukai perilaku-perilaku semacam itu. Mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian, kesempatan khutbah yang singkat ini bisa mengajarkan kita, membuka wawasan kita bahwa cara terdidik di dalam bermedia sosial, cara cerdas di dalam bermedia sosial, pada akhirnya juga akan berpengaruh kepada komunitas kita. Berapa banyak orang yang bermusuhan tidak pernah bertemu, tetapi gara-gara media sosial kemudian saling bermusuhan. Berapa banyak orang gara-gara media sosial tidak pernah bertemu, kemudian saling membenci. Berapa banyak orang yang karena menyebarkan berita bohong, berita hoax, atau hal-hal yang merugikan orang lain,
kemudian menerima akibat dari perbuatannya. Dunia media sosial adalah dunia hiperrealitas bagi kita. Memang bukan dunia nyata, tetapi dalam konteks tertentu kita tidak bisa lagi keluar dari dunia yang bersifat hiperrealitas itu. Dunia yang mengajak kita, yang menuntut kita untuk hidup dalam batas-batas yang tidak lagi dibatasi oleh faktor-faktor geografis, tidak lagi dibatasi oleh waktu dan sebagainya. Kita mau tidak mau terjebak dan harus masuk dalam dunia semacam itu. Tinggal sekarang bagaimana kita berperilaku secara cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.